semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Balik lagi di sini bersama tarot kalian yang keren gue pagi ini, Manov. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali reading ya. Reading kita kali ini akan lebih membahas soal personal development gitu ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk reading kali ini, kita ada pertanyaan spesifiknya adalah kebiasaan buruk apa sih yang harus gue lepasin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh sadar nggak sadar sama kebiasaan buruk yang kita punya. Mungkin untuk kesempatan kali ini karena kita pakai tarot reading gitu ya, gue mungkin akan lebih fokus ke kebiasaan buruk yang mungkin kita belum sadari gitu ya, dan mesti kita lepaskan. Oke, jadi ini bentuknya adalah tiga cards reading. Di sini gue ada 3 kartu. Yang pertama ada Jack Wajik, yang kedua ada Jack Stop, dan yang ketiga ada Jack Hati. Jadi tiga-tiganya Jack ya. Silahkan kalian fokusin pandangan kalian, fokusin pertanyaannya ke antara 3 kartu ini. Lihat kira-kira yang mana sih yang paling memanggil kalian, mana sih yang kira-kira paling resonate sama kalian. Oke, take your time. Kalau perlu di pause dulu, silahkan di pause dulu, nggak apa-apa, untuk kalian berkonsentrasi. Kemudian kalau udah, gue akan bukain satu persatu berdasarkan kartu yang memang sudah kalian pilih. Nanti kalian bisa langsung lihat aja di timestamp yang akan gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi udah, kalau misalnya kalian ngerasa udah cukup nih konsentrasinya, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Jadi kita akan mulai dulu buat kalian yang memilih kartu Jack Wajik. Oke, silahkan sekarang kalian fokusin lagi dengan pertanyaannya, kira-kira kebiasaan buruk apa sih yang mungkin belum gue sadarin dan memang perlu banget gue lepasin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin kalian bisa bayangin suatu momen-momen yang kalian ngerasa, kok gue gini ya. Oke, kalau misalnya kalian udah konsentrasi, sekarang gue akan coba untuk bukain kartunya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita akan lihat kalian dapat kartunya apa. Sini kalian dapat kartunya ada The Moon, kemudian ada Page of Pentacles, kemudian ini ada Four of Swords, Page of Cups, dan yang terakhir kalian dapat kartunya King of Cups. Oke, jadi buat kalian nih yang memilih kartu Jack Wajik di sini, kalau kalian lagi sedang mempertanyakan kira-kira kebiasaan buruk apa sih yang mungkin perlu gue lepasin. Di sini yang gue lihat ya, banyak gambar air ya, dan ini ada at least ada 2 kartu yang menggambarkan air ya, elemen air, ada King of Cups sama Page of Cups. Oke, dan di sini ada kartu The Moon yang memang melambangkan sebuah subconscious. Oke, jadi kalau misalnya kita mau bicara soal kira-kira kebiasaan buruk apa sih yang perlu gue lepasin, yang gue lihat dari kartu di sini adalah lo itu semacam punya kebiasaan untuk mendem emosi lo gitu. Mungkin di satu sisi you're trying to be wise, karena mungkin lo tahu emosi lo memang bisa benar-benar intens. Kayak ketika lo ngerasain sesuatu itu bisa intens banget. Intens di sini manifestasinya atau keluarannya atau bentuknya itu bisa macam-macam. Ada orang yang ketika dia merasakan sebuah emosi yang intens sekali, itu dia jadi keluarnya mungkin marah-marah. Ada orang yang ketika dia merasakan emosi yang intens sekali, ada yang dia jatuhnya jadi depresi gitu. Nah, di sini memang yang gue lihat kalian udah cukup mengenal diri kalian sebenarnya. Bahwa oke, gue adalah tipe orang yang sebenarnya sangat sensitif nih sama energi negatif gitu. Kalian tuh cenderung, emang gue ngeliat di sini kartu kalian cenderung sebenarnya udah cukup kenal sama diri kalian atau hal itu deh. Untuk kalian ngejaga banget nih untuk itu mengatur emosi kalian, mengatur emosi dan mengatur energi apa yang kalian serap. Gitu. Cuman permasalahannya di sini adalah terkadang kalian itu mungkin masih belum tahu atau belum terbiasa untuk mengeluarkan lagi, karena apa yang kamu pendem
ya, apa yang lo pendem itu tuh harus lo keluarin lagi, harus ada outputnya, karena kalau enggak dia akan ngendep dan berkerak aja di hati lo dan di kayak di pikiran lo. Itu tuh yang nggak bagus ujung-ujungnya. Karena ini kalau misalnya gue dulu diajarin sama nyokap gue ya, nggak boleh mendem, apa-apa tuh harus langsung dikeluarin. Nggak harus langsung sih, cuman kayak diproses dan dikeluarin eventually, jangan dipendem. Kenapa? Karena kayak ini bisa macam-macam, bisa perasaan, bisa permasalahan, itu jangan dipendem. Karena ketika lo pendem nih, dia terus numpuk, terakumulasi, mengkristal, dan ketika itu pecah, air itu meledak, there's nothing you can do about it. Itu udah terlambat gitu. Karena ketika lo udah numpuk terus meledak, itu tuh benar-benar yang keluar mungkin dari mulut lo atau keluar dari tindakan lo itu tuh bisa jadi suatu hal yang akan lo sesalin gitu. Jadi di sini kuncinya adalah mungkin kebiasaan buruk kalian yang perlu dilepasin adalah jangan kebiasaan untuk mendem gitu. Oke, baik untuk nggak menjadi orang yang reaktif, ya kan? Kalau orang yang reaktif kan berarti ada kejadian apa dia langsung bereaksi. Oke, bagus, kalian di sini mencoba untuk menjadi orang yang tidak reaktif. Itu bagus, cuman jangan lupa dikeluarin. Itu ibaratnya ya, lo tuh kayak buang sampah ke tong sampah nih, tong sampah dapur gitu ya misalnya. Kayak dapur lo bersih sih, karena kayak semua sampahnya lo taruh di tong sampah gitu. Cuman tong sampahnya nggak lo buang keluar gitu sampahnya, jadi kayak bau, tetap bau gitu dapur lo. Kayak bersih sih katanya, tapi tetap bau. Jadi kayak gitu ibaratnya. Ya jadi kayak mungkin itu yang lo belum terlalu sadar gitu, bahwa kayak oh ya gue tuh lupa loh ngeluarin sampah-sampah di hati gue dan di pikiran gue. Itu yang perlu kalian keluarin. Kayak you have to find a way to let it out gitu. Karena memang di sini gue ngelihat kalian adalah tipe orang yang memang sebenarnya selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kalian ada di titik yang sekarang ini karena experience atau sebuah pembelajaran di masa lalu gitu. Cuman kayak there's room for improvement gitu ya, masih ada ruang untuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya kemarin kalian mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk lingkungan kalian, sekarang PR-nya adalah kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kalian sendiri. Okay? Karena masalah ini kalau misalnya kalian nggak perbaikin, yang sakit tuh ya diri kalian sendiri gitu cuy. Jadi kurang lebih itu readingnya buat kalian yang milih kartu Jack Wajik. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian suka dan merasa ini bermanfaat, barulah gue minta support kalian dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Oke, sekarang kita akan lanjut ke reading yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut buat kalian yang milih kartu Jack Hati. Oke, sekarang gue akan coba shuffle dulu kartunya buat kalian. Sekarang kalian bisa coba bantu gue dengan berkonsentrasi. Kira-kira apa ya kebiasaan buruk yang mungkin gue kurang sadarin, yang memang mesti gue lepasin gitu. Kalian mungkin bisa bayangin juga momen-momen dimana kalian ngerasa kok gue kayak gini ya, kenapa gue berkelakuan seperti ini ya. Oke, kalau kalian sudah cukup berkonsentrasi, gue akan bukain kartunya. Oke, kita akan coba lihat ya kartunya di sini. Kalian dapat kartunya ada The Hierophant, Ten of Pentacles, Nine of Swords, The Hermit, Judgment. Oke. Jadi buat kalian yang memilih kartu Jack Hati di sini. Oke. Kebiasaan buruk yang mungkin kalian sadar nggak sadar gitu ya, yang gue lihat dari kartu di sini adalah kalian tuh goal dari kartu ya. Simply put, kalian tuh banyak konflik batin gitu loh. Konflik batin gimana tuh, Mai? Maksudnya, jadi gini sis, bro. Konflik batin di sini yang gue lihat adalah kayak ini menarik sih. Gimana ya? How do I put this into words? Yang gue lihat di sini adalah mungkin kalian punya value kalian sendiri. Oke, anggaplah value kalian A. Tapi value kalian tersebut itu cenderung berbeda sama lingkungan terdekat kalian. Sebutlah value lingkungan kalian B, gitu.
Cuman karena gue ngeliat di sini ada kayak semacam dependensi, kayak mesti kayak kalian masih sangat tergantung dengan lingkungan terdekat kalian ini, itu suka kayak kalian mengorbankan value kalian sendiri gitu. Akhirnya kayak value kalian nih yang tadinya A itu tuh jadi A1B gitu atau AB gitu. Jadi kayak di sini artinya gue ngeliatnya ini bukan masalah adaptasi ya, beda. Kalau misalnya beradaptasi artinya kan memang lo melihat bahwa kayak something about B, something about value B itu memang ada yang kalian ngerasa oh benar nih buat gue, itu kalian beradaptasi, oke, nggak apa-apa kayak gitu. Berarti kayak kalian menyerap hal yang baik-baik dari value B. Nah permasalahannya di sini adalah sebenarnya kalian itu pun juga nggak percaya sama value B gitu. Kalian nggak percaya sama value B cuman karena kayak ini secara psikologi ya, ada yang gue pernah baca bahwa kayak sifat kita itu tergambar dari 5 orang yang kita paling sering spend time sama mereka gitu. Jadi makanya kita harus keep good company gitu ya, kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang baik gitu menurut kita dan baik buat kita. Karena kalau misalnya nggak suka kita akan menyerap sifat mereka, kebiasaan mereka, value mereka. Nah inilah yang terjadi di sini. Kalian berada di lingkungan yang sebenarnya kalian nggak suka-suka amat, cuman terus kayak kalian keserap juga nih value-value sebenarnya buat kalian tuh ini tuh nggak make sense. Jadi jatuhnya mungkin kalau orang yang nggak kenal kalian atau orang yang baru ngeliat kalian gitu ya, bisa jadi kalian kelihatannya kayak hipokrit gitu. Ini kan agak bahaya sebenarnya. Kayak sebenarnya gue ngeliat ada dependensi yang tinggi di sini bahwa kayak kalian entah kenapa for whatever reason kalian nempel banget nih sama lingkungan terdekat ini. Lingkungan terdekat tuh bisa keluarga, bisa pertemanan, bisa apapun itu ya. Ini adalah lingkungan yang memang kalian banyak menghabiskan waktu dengan lingkungan ini. Bisa jadi kayak tempat kerja, maybe, I don't know. Cuman kayak you're slowly turning into something that you hate. Yang gue liat dari kartu itu kayak gini. Terus gimana nih caranya biar nggak kayak gitu? Biar kita bisa membatasi apa energi yang kita serap gitu, sengaja nggak sengaja kita serap ya. Belajar nyaman untuk sendiri dan jangan reaktif, oke? Karena di sini kayaknya ada, ini mungkin kecil, ini gue ngeliat sini kemungkinan lebih kecil, cuman ada sedikit kecenderungan untuk menjadi people pleaser gitu. Kalau misalnya kayak kalian ditegur dikit kayak kalau nggak sesuai dengan value B sih, nah itu kalian entah kenapa reaktifnya dalam bentuk kayak langsung conform gitu, langsung nurutin. Oh ya gue switch deh di sini jadi kayak ikutin value B gitu. Kalian yang switch yang kecil-kecil itu lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya kayak gitu, kayak you're slowly turning into something that you hate gitu ya. Jadi kayak kalian harus bisa punya boundariesnya, kalian harus bisa punya batasannya. Kayak oh ini nggak sesuai dengan prinsip gue, oh ini gue bisa adaptasi, oh ini kayak mungkin gue salah di sini. Nah itu tuh kalian harus punya boundaries yang jelas. Karena ini gue agak susah jelasinnya kenapa, karena ini kayak core value banget gitu, dan core value setiap orang kan beda-beda banget gitu. Mungkin gue kalau misalnya ngasih contoh juga agak susah di sini. Cuman itu tadi, ini adalah suatu value yang itu tadi konflik batin jadinya. Menurut lo ini nggak benar, cuma lingkungan lo menganggap hal tersebut benar dan lo harus ngikutin lingkungan lo tersebut gitu. Jadi kayak gue sadar banget bahwa kayak nggak semua orang punya privilege untuk ketika mereka nggak suka sama suatu lingkungan mereka langsung cabut gitu. Nggak semua orang punya privilege itu. Cuman kayak what can we do about it? Kalau misalnya kalian bisa cabut ya sok atuh cabut, itu lah pilihan terbaik sebenarnya kalau gue dari kartu. Cuma untuk orang-orang lain yang kebanyakan orang lain yang mungkin tidak seberuntung itu, tidak seberprivilege itu untuk bisa kayak gue nggak suka gue cabut gitu ya, kalian harus punya boundaries yang lebih jelas nih antara diri kalian dan lingkungan kalian. Jangan sampai akhirnya kalian kayak ya udah kecampur aja, kayak you're losing yourself, kayak ujung-ujungnya kalian bisa jadi kehilangan diri kalian sendiri kayak gitu. Itu yang mungkin jadi agak-agak sebenarnya gue takutnya gini sih, gue takutnya kayak one day you wake up and you look yourself in the mirror, terus tuh kayak lo ngaca nih, lo bangun lo ngaca, terus lo kayak anjing gue benci sama diri gue sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu loh, kayak karena implikasinya kesana. Karena ini suatu hal yang memang gak berkesesuaian sama hati lo gitu. Jadi kayak harus punya batasan yang jelas, boundaries yang jelas, dan kayak gitu deh, jangan sampai kehilangan diri kalian aja. Kalau gue dari kata kayak gitu, oke? Punya batasan yang jelas. Gitu aja buat reading kalian yang milih Jack Hati.
semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat ya dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan reading gue, bolehlah gue minta support kalian ya, cara like, share, comment, dan subscribe. Oke, kita akan lanjut ke reading yang berikutnya. Jain buat kalian yang memilih kartu Jack Sekop. Oke, jadi gue akan minta bantuan kalian lagi sekarang. Gue minta kalian untuk berkonsentrasi mengenai pertanyaan spesifiknya, yaitu apa sih kebiasaan buruk gue yang mungkin gak gue sadarin dan memang harus gue lepaskan. Oke, gue dan kalian berkonsentrasi pada pertanyaan tersebut. Kalau bisa kalian bayangin sebuah momen gitu ya, mungkin kalau membantu momen mungkin yang bikin kalian mikir kenapa ya gue berkelakuan seperti ini ya, kayak ya bikin mungkin kalian mempertanyakan diri kalian sendiri. Oke, kalau misalnya udah, gue akan coba bukain kartunya. Oke, coba ya lihat kalian dapat kartunya apa. Pertama di sini ada Ace of Pentacles, kemudian ada Eight of Cups, Queen of Pentacles, Eight of Swords, Eight of Wands. Oke. Jadi buat kalian yang memilih kartu Jack Sekop di sini, kebiasaan buruk kalian yang kalian mungkin sadar-sadar nggak sadar gitu lah ya, yang memang harus kalian lepasin sekarang adalah gini. Kalian tuh harus bisa slow down apanya nih? Gue ngeliat kalian tuh orang yang geraknya cepet banget, entah pikirannya yang cepet banget geraknya, apa emang tangannya yang cepet banget geraknya gitu ya, kayak gini tuh slow down. Kenapa? Karena mungkin gue ngeliatnya di sini lebih yang paling sering, tapi ini salah satu contoh ya, salah satu bentuk yang mungkin bisa gue bahas di sini adalah yang paling sering bentuknya itu adalah bentuknya idea. Kalian tuh mikir bisa cepet banget, kayak oh ya gue punya ide ini, gue punya ide itu, ada dan sebenarnya semuanya itu tuh memang visible si idea ini, kayak memang bisa dijalanin gitu, kayak dan make sense idenya. Cuman permasalahannya adalah ini sumpah ini tuh kayak pernah diomongin itu sama dosen gue dulu, kayak idea is cheap. Jadi kayak gue kan dulu kuliahnya business management ya, jadi kayak emang kerjaan sehari-harinya adalah kayak oke, bisnis idea gitu, terus kayak bikin bisnis plan apa segala macam. Di sini kartunya benar-benar menggambarkan apa yang dosen gue bilang, idea is cheap. Ide tuh murah, yang susah tuh eksekusinya. Karena kayak semua orang bisa punya good idea gitu, cuman kayak bisa nggak kalian eksekusi itu, bisa nggak kalian materialize idea tersebut menjadi suatu hal yang memang konkret, memang nyata kayak gitu. Di sini idea kalian banyak dan bagus-bagus, cuman yang gue lihat di sini adalah satu permasalahannya, kadang kalian suka takut untuk kayak go big gitu, untuk kayak langsung oke, gue sekalian nyemplung gitu. Kalian tuh suka takut gitu, kalian suka takut YOLO gitu, dan kayak karena kalian tuh mulainya sedikit-sedikit, seicrit, akhirnya kalian tuh mudah capek gitu. Jadi tuh di tengah jalan seringkali kalian tinggal, terus kayak you move on to the next thing, to another thing, yang mana akhirnya gak ada suatu hal yang memang benar-benar jadi sesuatu gitu. Karena itu tadi level komitmennya tuh rendah sekali di sini yang gue lihat untuk mengubah sesuatu hal itu menjadi nyata gitu. Ini bukan cuman sekedar soal kerjaan aja atau kayak bisnis aja, ini bisa jadi anything ya, ini bisa jadi aspek apapun dalam hidup ini. Bisa jadi relationship, bisa banget kayak gini, kayak lo udah punya kriteria yang jelas, oke, gue mau pasangan gue kayak gini, kayak gitu, udah ketemu nih orangnya. Cuman kan kayak namanya hubungan butuh proses untuk kalian saling mengenal, butuh proses untuk kalian saling beradaptasi. Kayak lo tuh nggak sabar sama proses tersebut, dan bahkan nggak berani untuk invest lebih untuk proses tersebut gitu. Ada ketika itu lo ngerasa nggak ada return nih, nggak ada imbal balik, lo nggak ngerasa kayak oh kok respon dia nggak gimana ya. Ibarat misalnya lo mau deketin cewek nih, oh ya nih cewek oke banget coy gitu, terus kayak lo ngedeketinnya setengah-setengah, terus lo berharap cewek itu ngejar lo, itu kan ngarang nggak sih? Ngarang sih menurut gue kayak gitu loh. Terus lo ngerasa bahwa kayak dia mah
nggak serius sama gue, terus lu you move on to another thing, kayak lu lanjut nih, lu coba lagi sama orang yang baru, tapi kayak attitude tuh tetap sama, itu sama aja bohong, lu kayak nggak bakal dapet gitu. Kayak what are the chance lu bisa dapet orang yang serius sama lo kalau lo aja kelihatannya kayak nggak serius. Ini tuh berlaku pada apapun itu ya, yang tadi gue bilang, pada aspek apapun itu dalam hidup lo. Bisa itu jadi percintaan, bisa itu jadi pekerjaan, bisa jadi apapun itu gitu. Jadi memang di sini level komitmennya rendah, itu yang perlu lo ketahui dulu. Jadi kayak you need to slow down. Oke, mungkin ide lo banyak, cuman dari ide-ide lo itu lo perlu pilih salah satu ya. Lo harus berani untuk memilih salah satu. Oke, gue mau fokus di sini dulu sampai selesai ya. Itu adalah sebuah pembiasaan. Solusinya dari sini adalah pembiasaan aja gitu. Kayak pelan-pelan, kayak slow down, lo turunin kecepatan hidup lo pilih satu yang mau lo fokusin, terus kayak you see it through till the end. Lo jalanin sampai selesai, harus sampai selesai. Memang ini kelihatannya kayak gatel sih, gue paham banget, ini rasanya tuh kayak gatel banget, kayak aduh sebenarnya ada opportunity ini itu, ada chance ini itu, cuman kayak lagi-lagi peluang kalau lo nggak bisa maksimalin, ya itu hanya peluang yang kayak buang waktu aja akhirnya kan. Jadi kayak be wise ya untuk investasi lo. Investasi di sini bentuknya bisa kayak uang, waktu, tenaga, pikiran. Lo harus lebih wise. Lo nggak bisa kayak lo raup semuanya. Lo nggak boleh tamak, tau nggak? Lo nggak boleh lo raup semuanya, karena kalau lo mau raup semuanya lo bakal nggak dapet apa-apa ya. Harus berani pilih, terus lo fokusin, baru dia akan menjadi sesuatu hal yang memang tumbuh besar dan berbuah banyak gitu loh, ibarat pohon gitu lah ya. Kurang lebih kayak gitu readingnya buat kalian yang pilih Jack Sukop. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian ngerasa terbantu dengan reading gue, bolehlah gue minta support kalian dengan cara like, share, comment, dan subscribe. Oke, segitu aja kali ya reading untuk kesempatan kali ini, untuk kali ini ya. See you next time. Dadah.